Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Baiklah, perkenalkan nama saya Nanda Sepriansa, NIM 20105030004, dan saya berasal dari kelas 253 Jurnalistik, mata kuliah Manajemen Media Massa dengan dosen pengampu Bapak Imron Supriyadi M.Hum. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi media cetak. Baiklah, berikut penjelasannya. Inilah bagian struktur organisasi media cetak, mulai dari pemimpin umum, pemimpin perusahaan, sampai dengan perpustakaan, dokumentasi, dan latbang. Pemimpin umum. Pemimpin umum bertanggung jawab atas keseluruhan jalannya penerbitan pers, baik ke dalam maupun keluar. Dapat melimpahkan pertanggungjawabannya terhadap hukum kepada pemimpin redaksi sepanjang menyangkut isi penerbitan atau redaksional, dan kepada pemimpin usaha sepanjang menyangkut pengusahaan penerbitan. Pemimpin perusahaan. Pemimpin perusahaan ini biasanya mengurusi hal-hal terkait dengan perusahaan. Biasanya dibilang juga sebagai direktur. Direktur biasanya tidak tahu-menahu atau tidak mau tahu tentang segala hal yang terkait dengan pemberitaan. Pemimpin redaksi. Pemimpin redaksi, Pemred, Editor-in-Chief, bertanggung jawab terhadap mekanisme dan aktivitas kerja keredaksian sehari-hari. Ia harus mengawasi isi seluruh rubrik media massa yang dipimpinnya. Di surat kabar manapun, pemimpin redaksi menetapkan kebijakan dan mengawasi seluruh kegiatan redaksial. Ia bertindak sebagai jenderal atau komandan. Pemimpin redaksi juga bertanggung jawab atas penulisan dan isi tajuk rencana atau editorial yang merupakan opini dari redaksi. Redaktur pelaksana. Di bawah Pemred, biasanya ada redaktur pelaksana atau redaktur eksekutif managing editor. Tanggung jawabnya hampir sama dengan Pemred, namun lebih bersifat teknis. Dialah yang memimpin langsung aktivitas peliputan dan pembuatan berita oleh para reporter dan editor. Redaktur bahasa. Redaktur bahasa sebagai garda terdepan. Ia memeriksa kembali tulisan yang berkaitan dengan tanda baca, ejaan, nama jabatan, bahkan menanyakan kembali kepada editor atau penulis. Para direktur DIS melakukan editing atau penyuntingan, yakni aktivitas penyeleksian dan perbaikan naskah yang akan dimuat atau disiarkan. Redaktur pracetak. Setingkat dengan redaktur atau editor adalah redaktur pracetak atau redaktur artistik. Ia bertanggung jawab menangani naskah siap cetak, all in hand or all out dari para redaktur, yaitu semua naskah berita yang sudah diturunkan percetakan sudah diset bersih, desain cover and perwajahan, tata letak, layout, artistik, dan hal ihwal sebelum koran dicetak. Dan juga di sini kita akan membahas tentang prajurit-prajurit di suatu media, dari yang pertama yaitu reporter. Di bawah para editor adalah para reporter. Mereka merupakan prajurit di bagian redaksi, mencari berita, lalu membuat atau menyusunnya, serta merupakan dari tugas pokoknya. Koresponden atau penulis. Tugas wartawan tulis menghasilkan karya jurnalistik berupa tulisan berita, opini, atau feature. Fotografer. Fotografer, wartawan foto atau juru potret. Tugasnya mengambil gambar peristiwa atau objek tertentu yang menilai berita atau objek untuk melengkapi tulisan berita yang dibuat oleh wartawan tulis. Dan ada juga alat pendukung dari media cetak seperti perpustakaan, dokumentasi, dan latbang. Baiklah, itulah materi yang saya paparkan tentang redaksi media cetak. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya Nanda Sepriansa, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.